Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustar Alfonso dari kelas D semester 3 dengan NIM 12250114613. Di sini saya akan melakukan tugas basis data tentang cara mendownload SQL Data Modeler sampai bisa digunakan. Nah, pertama-tama langkah kita bisa membuka browser favorit kita. Nah, lalu di bagian pencariannya bisa kita klik download SQL Data Modeler. Nah, setelah itu bisa kita klik link yang berasal dari Oracle. Nah, setelah itu dia akan terdapat beberapa pilihan. Kita bisa memilihnya sesuai dengan platform atau OS kita. Dia ada Windows 64-bit, lalu ada juga ada Mac, ada juga Linux. Di sini saya akan download Windows 64-bit with JDK included. Kita klik download. Nah, jadi kawan-kawan, sebelum menurut itu dia akan memerlukan sebuah akun Oracle. Cuman di sini karena saya sudah login akun Oracle, saya tidak perlu login lagi. Jika kawan-kawan belum punya akun Oracle, kalian bisa membuatnya terlebih dahulu. Setelah itu kita klik OK. Nanti hasilnya akan seperti ini, data modeler ini. Nah, setelah ini hasil download ini bisa kita ekstrak. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini, data modeler. Nah, dari yang setelah kita ekstrak tadi bisa kita buka filenya. Nah, nanti kita cari di bagian data modeler.exe. Kita klik 2 kali. Nah, selanjutnya bisa kita tunggu terlebih dahulu untuk aplikasi yang membuka. Nah, begini adalah user interface dari SQL Data Modeler tersebut. Nah, misalnya kalian ingin membuat database sederhana saja. Nah, untuk membuatnya kita bisa pilih logical. Nah, misalnya kalian mau membuat database tentang apa? Di sini saya akan mencoba database sederhana tentang tentang apotek. Lalu kita bisa klik entity. Untuk membuat entity baru kita bisa klik di bagian sini. Nah, new entity. Lalu kita klik, lalu kita drag and drop. Lalu dia di sini akan mencoba Windows baru tentang entity yang kita akan buat. Misalnya entity-nya bernama obat. Lalu kita pilih atributnya apa saja. Misalnya ada ID obat, lalu ada kita pilih logical, varchar, lalu char, lalu ada size nya misalnya 10. Lalu kita klik apply. Kita bisa pilih juga atribut barunya apa, misalnya nama obat, logical, lalu bisa kita pilih varchar lagi, char lagi 20. Nah, setelah ada kita klik apply. Setelah itu kita bisa buat primary key nya. Pertama kita klik. Nah, misalnya kita mau membuat ID obatnya sebagai primary key, kita klik add. Lalu kita bisa klik apa namanya, misalnya primary key obat. Lalu kita bisa ganti stepnya menjadi primary key. Lalu klik apply. Nah, setelah itu bisa kita klik OK. Setelah itu bisa klik OK lagi. Nah, lalu kita bisa membuat entity baru. Misalnya entity baru yang kita ingin buat itu adalah pasien, misalnya pasien. Lalu kita bisa buat atributnya seperti tadi, misalnya ID pasien, logical, mana varchar lagi, unitnya misalnya char, lalu misalnya 10 lagi ID nya. Kita klik apply. Lalu kita tambah atributnya lagi, misalnya nama pasien, logical, lalu bisa kita klik varchar, lalu kita bisa klik char lagi, bisa misalnya namanya untuk 220 unit. Kita klik apply lagi. Lalu bisa kita klik di sini primary key ya. Kita buat lagi, misalnya apa di sini, misalnya ID pasien, kita tak pindahkan ke kanan. Setelah itu kita pindah ke general, lalu kita ganti namanya primary key pasien. Lalu kita ganti lagi menjadi primary key. Nah, kita klik OK, lalu klik OK. Nah, dia sudah terdapat dua entitas baru yang bernama obat dan pasien. Nah, jadi misalnya kalian ingin membuat
relasi juga bisa juga. Dia ada beberapa itu, many to many, ada one to many, dan one to one. Jadi di sini sebuah obat itu dia bisa dibeli oleh banyak pasien. Oleh karena itu kita memilih one to many. Kita klik one to many, lalu kita tarik ke sini. Kita buat misalnya dibeli nama relasi yang kita klik oke. Nah, ini adalah contoh database sederhana apotek. Tentu saja kita ini sangat sederhana. Kalian bisa menambah lagi misalnya atribut baru di pasien sudah jenis kelamin, atau sekarang buat apa baru, entity baru yang bernama transaksi. Cuman karena di sini saya ingin membuat contoh sederhana saja, saya kira seperti ini sudah cukup. Nah, saya pikir sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.